Tapi semua semua orang tua support ya. Bapak enggak waktu itu. Oh, kenapa itu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Halo guys, selamat datang di Suka-Suka Channel. Seperti biasa, channel ini akan ngebahas tentang kesenian-kesenian yang ada di daerah Banyuwangi. Seperti bintang tamu saya siang hari ini. Halo Mbak Puput. Halo. Dia merupakan penari janger. Oke Mbak Puput, apa kabar Mbak Puput? Baik mas. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Mbak Puput ya. Oke. Mohon maaf kita ganggu waktunya. Gak apa-apa. Oke ya, oke. Mbak Puput, ini kan penari janger ya Mbak Puput ya. Kira-kira sejak kapan sih Mbak Puput berkecimpung di dunia janger ini Mbak Puput? 2014. 2014, berarti lumayan lama juga ya Mbak Puput ya. Iya. Itu kenapa tiba-tiba Mbak Puput tertarik sama dunia seni, terutama seni tari gitu? Kalau seni tari sih memang udah dari dulu mas. Dari Tidak SD. punya darah seni berarti Iya. ya. Itu otodidak atau diajarin ibu atau nenek atau siapa gitu? Waktu pertama kali SD itu belajar mas di sanggar tari. Bisa ngerti tari, ya. Kemudian disupport juga oleh orang tua gitu kan? Iya. Oke, tapi semua semua orang tua support ya. Bapak enggak waktu itu. Oh, kenapa itu? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kan waktu itu ibu masih di luar juga. Di luar negeri kerja, kemudian Bapak kan orang gimana ya mas? Orang fanatik. oke, terlalu fanatik agama gitu kan. Iya. Karena mungkin kalau perempuan jadi penari janger mungkin kesannya menurut sudut pandang Bapak mungkin kayak pulangnya pagi, berangkatnya Berangkat malam, goyang-goyang, mungkin pikiran Bapak mungkin negatif ya. Padahal Iya. sebenarnya kesenian itu juga jangan dipandang dari segi apa ya, agama segala macam, tapi ya pure keseniannya aja gitu loh. Mungkin itu yang membuat Bapak kurang setuju sama pilihannya Mbak Puput. Tapi Iya. setelah itu gimana? Dari pihak ibu yang mengizinkan. Yang support ya. Iya. Karena mungkin ibu juga punya darah seni ya. Ya dari keluarga. Oke, dulu ibu penari apa? Penari juga? Kalau ibu sih ya mungkin penari-penari biasa sih mas. Enggak spesifik janger, Enggak. kalau itu enggak ya? Enggak, yang Oke, ikut ha-ha. di sekolah-sekolah aja Oke. gitu. Kalau janger itu kan berarti mainnya malam, terus pulang pagi. Itu kira-kira suka dukanya apa sih Mbak Puput? Sukanya dulu lah, kita ngomongin sukanya dulu deh gitu ya. Ya kalau sukanya poin pertama pasti cuan mas. Oke. Poin pertama Oke, dapet cuan. oke. Kemudian Poin kedua ya semakin banyak teman, banyak saudara yang semula kita nggak kenal kan jadi kenal. oke, banyak kenalan jadi Ya. saudara juga kan. Kemudian susah sih ya kalau emang punya darah seni dari kecil, jadi kerjaannya tuh jadi kayak hobi yang dibayar Iya. kan. Nah, betul kan ya? Iya kalau saya bilangnya juga gitu, Ya. hobi yang dibayar. Oke. Nah, kalau untuk dukanya apa nih kira-kira Mbak Puput? Dukanya? Kalau untuk dukanya sih ya mungkin itu aja sih mas, penonton resek mungkin nanti ada kan pasti penonton yang Iya, iya. resek gitu. Kalau nggak ada penonton yang resek ya cuaca, Hujan gitu kan. tempat lokasi. Lokasinya Juga. kenapa kira-kira? Kadang kan lokasi kalau kita di permukiman ya oke, pasti ada perumahan-perumahan kan kalau di setiap permukiman. Tapi kalau lokasinya di kebun, di sawah gitu kan terpaksa kita di situ. Berarti ada ya yang Ada. di kayak di sawah gitu. Berarti mereka tuan rumah mungkin nggak ada lahan kali ya? Atau Ya karena gimana? sudah memang nggak ada lahan, adanya ya di situ. Nggak punya lahan tapi tetap kekeh pengen memberi hiburan ke masyarakat. Jadi tetap Iya. ini ya ada lahan sawah ya. Nah, biasanya kalau menyikapi penonton yang rese tuh gimana Mbak Puput? Para pemainnya gimana biasanya? Biasanya tuh kadang dari tuan rumahnya dibawa keluar yang rasa itu. Mm-mm. Kadang dari pihak jangernya tuh dimatiin lampunya, disuruh masuk udah semua rombongan. Udah ditutup tirainya gitu Ya, kan? biar gak ikut-ikutan katanya. Itu mereka kebanyakan mabuk nggak sih orang-orang yang rese itu? Kebanyakan mabuk ya mas. Oh. Anak-anak kecil kadang masuk. Oh, bocil-bocil gitu ya? Iya kadang Kurang ajar emang ya. kecil. Saya suka heran gini, maksudnya kita berusaha kasih hiburan ke masyarakat, tujuannya buat menghibur, bukan Iya. cari perkara kan? Kadang sih anak saya sendiri juga heran ya mas, kok nggak bisa berpikir gitu loh. Nah itu dia. Kadang juga dari mereka-mereka yang berbuat seperti itu ibaratnya kan di kesenian. Nah, Tidak dapat izin contohnya. Apalagi waktu di masa pandemi kemarin setelah diizinkan ternyata banyak yang berkelahi. Nah, Akhirnya kan yang susah sebenarnya dari pihak seni loh mas. iya. Jadi mikirnya gini,
kita pemerintah mau ngasih izin pun juga malas karena Iya, pasti geger pasti maneh, geger. pasti geger ya kan. Kenapa gitu loh, kok nggak habis pikir aku sama pikirannya anak-anak seperti itu. Nah, maksudnya kita jadi penonton yang bijak lah. Kalau kasih hiburan ya syukur alhamdulillah, karena kalau selama pandemi kemarin kita bener-bener mati total loh Iya. hiburannya kan. Kita nggak ada kayak janger ke ono, jaranan ke ono ya kan, yang lain-lain juga nggak ada. Jadi mungkin selama dikasih hiburan ayolah kita jadi penonton yang bijak gitu loh. Nah, ngomongin masalah pandemi Mbak Ubud, Iya. gimana struggle-nya, kesusahannya saat pandemi kemarin gimana? Nggak ada job pasti ya? Nggak ada mas. Bener-bener nggak ada? Bener-bener nggak ada. Selama 2 tahun itu nggak ada job. Saya jualan online, jualan makanan online. Setelah itu ada yang ngawalin ngamen pada waktu itu. Oh, istilahnya ngamen. Oke. Pada waktu itu jaranan mas yang pertama kali ngamen. Oke. Setelah itu saya ngumpulin anak-anak. Ayo rek, wani perang. Oke. Tanya ke mereka, ya ayo wes. Oke. Jadi waktu pertama kali cewek janger yang waktu pertama kali turun ngamen tuh saya mas, yang ngawali memang. Pionirnya lah. Oke, yang Iya. mengawali. Berarti kalau ada istilah ngamen itu sebenarnya dari kesepakatan apa ya ibaratnya tuh kayak apa, mungkin ada ketuanya dulu nanti dirembukin dirapatin itu enggak atau gimana? Ya waktu kemarin tuh saya sendiri mas yang anu. Ini inisiatif sendiri ya? Saya punya inisiatif sendiri, saya jalankan. Ternyata dari pertama kali jalan sudah menimbulkan pro dan kontra dengan senior saya. Oke. Ya, saya juga menyikapi lah, mungkin memang nggak pantas. Oke. Tapi saya tetap bertanya. Iya. Terus amri aku iso mlaku piye carane? Gitu. Saya tetap bertanya sama senior. Seperti biasalah kalau kita mengambil keputusan, apalagi keputusan besar ya, itu pasti ada pro dan Pasti, kontra. pasti Kontranya itu ada. sebenarnya kenapa Mbak Puput? Karena kan sebenarnya tujuan Mbak Puput ini untuk tetap melestarikan kesenian biar nggak mati gara-gara pandemi gitu kan. Itu kontranya kenapa? Kontranya pada waktu itu kan kita pakai pakaian janger ya mas. Iya. Janger itu kan biasanya dipentas. Dipentas. Kesannya kalau di bawah tuh kayak banyak yang bilang harga dirinya janger tuh sudah nggak ada pada waktu itu. Harga diri, gengsi. Ya bukan gengsi sih Bukan mas. gengsi ya. Sebenarnya juga bukan gengsi. Mungkin memang dari adatnya dulu memang nggak ada janger ngamen. Oke. Kecuali kalau gandrung kan dulu ada gandrung ngamen. Gandrung sama jaranan kan mungkin emang tempatnya emang di bawah Iya, kan. Kalau tempatnya janger emang di pentas yang tinggi gitu kan. Oke. Nah, kalau untuk yang pro pasti udah pasti dukung ya. Ya pasti kalau misalkan yang pro berarti udah dukung banget tujuan Mbak Puput ini ngamen apa gitu kan. Iya. Tapi teman-teman Mbak Puput waktu itu antusias nggak waktu diajak ngamen itu? Pertama kali diajak ngamen ya antusias mas. Setelah ada pro dan kontra mereka nggak antusias. Oh iya, mungkin udah males ya. Bukan malas sih, Apa? takut. Oh takut ya, bener. Saya tetap tanya ke mereka, lah kamu saya gelem apa enggak ikut aku? Lah saya gelem ya ayo aku tetap terus, kalau kamu enggak apa-apa wes. Iya. Ternyata anak-anak nekat Oke lah, ikut lah. Oke lah. Terus habis itu kita kedua pakai pakaian gandrung, akhirnya nggak jadi jangeran tapi gandrungan ngamen. Oke, kenapa kok beralih ke gandrung? Padahal sebenarnya kan tujuan awal kan janger ya? Kenapa Iya Mbak? tujuan. Ya karena menimbulkan pro dan kontra itu tadi wes mas. Oh, ya, gara-gara nanti harga dirinya janger turun dari atas ke bawah gitu kan. Jadi mensiasatinya dengan berpakaian gandrung. Berarti bisa juga ya tari gandrung ya? Bisa. Oke, jadi emang multi talent. Tapi setelah banyak jadwal-jadwal ngamen itu, kayaknya masih makin banyak deh sanggar-sanggar kesenian yang ngamen juga. Nggak cuma Mbak Puput kan kayaknya. Setelah saya tuh yang turun mas, saya pakai pakaian gandrung itu ya, saya pikir tuh udah menimbulkan pro dan kontra. Ternyata ada juga yang seperti itu ngikutin saya. Oke, plagiat. Yang mungkin awalnya kontra jadi pro mungkin ya. Ya saya nggak paham lagi sih mas, mungkin memang kalau dibilang kontra juga enggak, pro juga enggak pada waktu itu. Tapi kenyataannya yang kontra waktu itu ngikutin. Akhirnya. Oh, oke. Dari situ akhirnya mulai ngamen udah mulai jadi kayak udah mulai keseharian, jadwal mulai padat lagi ya berarti ya. 2 bulan kemarin tuh full loh mas. Full, wah itu main di mana aja Mbak Puput? Keseringan sih di wilayah Cirajati. Oh, Cirajati, Sanggar, Sembon. Oke, berarti kalau ngamen itu
beda sama yang kayak normal gitu kan. Dari segi Beda. budget mungkin dari apa? 50%-nya, setengahnya gitu. Kita waktu pertama ngamen itu main jam mas, Oh, per jam. per jam waktu itu. Oke. Tapi kayaknya kalau jaranan atau tari-tarian gitu kayak kurang deh cuma sejam gitu kan. Ya kan? Pasti tuan rumah nambah terus kan pasti ya. Ya itu inisiatifnya ngamen. Itu sampai berapa jam nambahnya kira-kira? Biasanya tuh ada yang 4 jam. Wow. Sering mungkin suka lagu, mungkin orangnya juga suka lagu-lagu. Oke. Kadang orangnya tuh juga banyak yang meletre gitu ya, tapi nggak rese loh mas. Kalau Oke. orang-orang seperti itu justru nggak rese. Oke, iya. Nambah uang terus biasanya. Kalau ngamen itu berarti apa? Siang atau malam, Bang Bud? Waktu pertama kali saya ngamen tuh siang malam mas. Oh, siang malam udah kayak krim ya. Waktu itu siang malam, nah ternyata kalau perempuan kan ribet, beda sama Kak Jaran Buto. Oke. Kalau perempuan tuh banyak ribetnya, posisi kita berpakaian atau gimana. Kostum, make up segala macem kan. Akhirnya ya wes, tak putuskan setiap hari 1 kali aja wes malam tok gitu. Kalau malam saja, kalau siang ya siang saja. Itu apa karena kewalahan padatnya jadwal atau gimana? Kewalahan mas. Kewalahan ya. Mungkin kalau awal-awal oke lah, tapi makin kesini makin capek juga ya. Iya, Kan harus fit juga kan selama kita tampil gitu kan. Iya. Oke. Kita ngomongin suka duka udah, pandemi udah, kemudian ngamen juga udah. Nah, kita back to topic yaitu tentang janger karena tema kita hari ini adalah pemain janger. Nah, kalau di janger itu biasanya itu ada kayak ceritanya, Iya. ya. Ada lakon-lakon yang diperankan oleh masing-masing pemain. Nah, kira-kira Mbak Put dapat lakon apa aja selama ini, Mbak Put? Banyak mas. Mm-mm. Kalau lakon tuh banyak. Contohnya apa aja, Mbak Put? Dari Ratu, dari pernah ya? anak, dari emban, banyak. Oke. Nah, kalau di janger tuh biasanya bahasanya tuh halus, ala-ala Iya. kayak keraton Ya kerajaan. tergantung Itu lakon ada. juga. Oh gitu ya. Heeh. Kalau perannya ini ya harus menyesuaikan bahasanya. Kira-kira susah nggak sih Mbak Puput kalau misalkan bahasanya terlalu halus gitu? Susah mas. Mm-mm. Kalau saya soalnya kan judes ya mas. Jadi saya itu kalau disuruh ke halus itu agak sulit. Oh iya. Tapi kalau untuk diperas yang peran kasar, judes tuh tanggap langsung. Oke. Tapi justru itu jadi tantangan nggak sih kalau kita dari judes ke halus gitu kan justru membuat kita lebih tertantang ya. Banget. Banget. Dan nggak cuma dari bahasa aja, dari intonasi nadanya juga selalu lembut gitu ya maksudnya. Jadi kita kayak punya dua kepribadian kalau sehari-hari mungkin nyablak ya, tapi kalau di pas show pas tampil gitu mungkin kayak lebih lemah lembut gitu kan. Bukan aku lah. Bukan lembut banget. Kira-kira selama ini dapat lakon yang paling susah itu apa diperaninnya Mbak Puput? Saya sampai saat ini belum pernah, bukan belum pernah sih, masih belum berani lakon satu. Apa itu? Mahrawati. Apa itu Mahrawati itu apa? Buat yang Dia belum itu tahu. perempuan tapi seperti pendekar, perempuan pendekar lah. Oke. Ya, ya dari segi bicara dia harus tegas, tuh. Ya ada tegasnya, ya ada halusnya. Kan dia nolak pria gitu soalnya. Oh gitu. Tapi selama ini pernah ditawarin nggak peran itu atau nolak gitu? Sering, tapi dari sayanya memang nggak berani masih. Takutnya nanti kecewa penontonnya kurang babut nampilinnya kurang bagus gitu ya. Kalau aku dari dulu gini mas, kalau kemampuanku belum menyesuaikan ya aku nggak pernah berani. Oke ya. Tapi pernah nggak sih suatu saat pengen nampilin si karakter ini? Pengen Ya. pengen. Seiring berjalannya waktu ya, Iya. kita doakan semoga Mbak Put bisa mengambil lakon itu sesuai dengan karakter yang dimainkan Mahrawati. Iya. Mahrawati. Oke. Kalau untuk peran-peran kayak Emban itu udah biasa kali ya, udah enak lah ya. Kalau Janger biasanya kayak nyanyi-nyanyi juga. Berarti suaranya bagus dong ya. Enggak juga sih mas. Tapi kebanyakan juga Janger juga pinter nyanyi, pinter goyang juga gitu kan. Itu ada latihan juga enggak? Enggak. Enggak ada latihan langsung. Sendiri mas di rumah. Berarti kalau pas tampil itu bener-bener langsung nyanyi. Iya. Enggak ada kayak GR enggak ada ya. Enggak. Waduh, berarti emang mungkin jam terbang juga kali ya. Berarti enggak ada kesulitan untuk nyanyi itu enggak ada ya. Kadang ada sih mas. Ada apa? Tergantung lagu yang dibawakan juga. Kalau misalkan penonton request Mbak lagu ini tuh bisa nggak request gitu? Ya kadang kalau kita nggak bisa ya dikasihkan ke temennya gitu. Oh, jadi nanti oper ya? Ya, tapi nanti sawerannya dibagi 2 gitu. Oh, ada yang nyewer juga berarti ya? Ya. Penonton naik ke atas gitu?
kadang dari atas, kadang ya juga di bawah ngasih. Oh iya, nanti dibagi rata gitu enggak? Kalau untuk dibagi rata enggak mas, di sendiri-sendiri. Siapa yang nyabar itu ya udah ambil aja gitu kan. Kecuali kalau Mm-mm. dia minta lagu kita nggak bisa, ya kita minta tolong teman kita. Oke. Tapi sabarannya itu ya harus dibagi. Nah, untuk pencinta Janger mungkin misalkan saya ya, cinta banget, suka banget sama Janger. Itu mau Janger di mana aja pasti Ngikutin. nonton, ngikut kan. Itu Mbak Puput pernah nggak nemuin penonton yang hafal lu lagi nih yang nonton, pernah nggak kayak Banyak. gitu? Banyak ya? Banyak. Sampai hafal gitu ya? Ya. Oke. Kemarin teman aku bilang kalau aku mau interview sama Mbak Puput, pemain Janger daerah Simbar ya. Iya. Oh, Puput Permaswari ya? Loh kok tahu sih gitu? Iya, soalnya aku pecinta Janger dan sering nonton dia. Oh, jadi emang ternyata kesimpulannya adalah setiap pemain tuh pasti punya fansnya tersendiri-sendiri. Iya. Punya idolanya masing-masing. Nanti kalau misalnya ada fanatik, wah yang main Puput, oke, datanglah gitu Iya. kan. Pasti gitu ya. Berasa kayak seneng gak sih Mbak Puput kalau misalkan ada penonton yang sampai segitunya gitu? Ya kadang seneng, kadang juga risih sih mas. Risnya kenapa? Bukannya harus seneng ya, bangga ya? Kenapa? Ya kan nggak paham juga sih intinya. Kalau saya tuh biasa aja wes gitu aja. Harusnya biasa aja, Biasa, jangan sampai terlalu nggak yang usah terlalu gimana gitu lah. Kadang juga ada saking dia ngefansnya gitu ngechat gitu mas ya. Oh, punya nomornya juga sempet. Loh, kan saya jualan online, pasti kan saya pasang nomor WA ya. Oke. Akhirnya modusnya di situ. Ya banyak itu yang iseng. Nah, menurut sumber dari tim saya, ternyata Mbak Puput ini adalah baru aja mendirikan sanggar kesenian tari jaranan. Jaranan campur sari. Jaranan campur sari. Nah, itu sejak kapan Mbak Puput? Tahun ini masih baru. Masih baru banget berarti ya. Baru banget. Sekarang bulan April, baru sekitar 4 bulanan. Enggak sih, baru sekitar mungkin 2 bulanan. Oh, malah 2 bulanan. Waduh, itu apa yang membuat Mbak Puput untuk percaya diri untuk membuat kesenian jaranan sendiri gitu? Banyaknya pendukung sih mas. Oh, disupport juga banyak oleh Banyak pihak gitu. Itu ribet nggak sih Mbak Put untuk mendirikan kayak gitu? Ribet sih mas sebenarnya. Iya. Itu apa karena kita harus cari penari lagi nggak? Gimana? Kalau untuk masalah cari penari, pemain, panja itu sebenarnya mudah sih mas. Karena udah setiap hari ketemu kan, teman-teman sendiri gitu kan. Banyak juga dari kalangan kan banyak juga. Berarti sering main juga Mbak Put maksud sanggarnya ini? Selama 2 bulan ini sudah main 3 kali. Oh, 3 kali lumayan ya, 3 kali. Sekarang berarti udah nggak ngamen lagi ya? Udah enggak. Udah full ya? Udah nggak boleh ngamen. Oke. Karena kan Mbak Put kan basicnya di Janger, kenapa kok malah mendirikan sanggar tarinya, sanggar jaranan gitu? Kenapa nggak Janger gitu? Enggak mas, saya tetap ngabdi di kesenian Janger saya yang pertama kali. Oh iya, jadi mungkin biar ada suasana baru yang lagi ya. Iya. Oke. Suami mendukung dengan kerjaan ini gimana? Ya mendukung mas, kan ikut juga. Oh, suami ikut juga? Iya. Jangan-jangan cinlok nih guys. Iya. Cinlok ya? Apa pemain juga suaminya? Panja mas. Oh, panja. Jadi pas nari lirik-lirikan mungkin ya. Akhirnya Masih sekolah sama sekolahnya waktu itu. Oh, dulu masih sekolah, masih bocil ya. Bucinnya di tempat kesenian, keren loh. Berarti circle-nya penari panja, penari, terus sekarang dapat suami juga orang kesenian Iya. juga, pasti seneng ya. Berarti udah punya anak juga Mbak Put ya? Udah. Nanti kira-kira bakal diarahkan jadi mengikuti jejak orang tuanya atau gimana? Kalau saya sih nggak pernah ngangkang orang ya mas. Terserah anaknya aja. Oke. Mungkin kalau anaknya minat ya diarahkan. Iya. Iya kan? Tapi sering bawa anak juga ke tempat show tampil? Enggak. Nggak pernah, karena mungkin malam ya. Kasihan ya ngantuk. mas. Iya. Nggak mau egois juga. Oke. Kalau di tempat Janger gitu biasanya ngantuk nggak sih, kan kira tengah malam ya mainnya? Ya ngantuk pasti mas. Pasti ya. Itu ada jam istirahatnya nggak sih sebenarnya? Kalian? Kalau jadi lakon yang enggak sih. Aku kalau jadi lakon nggak pernah tidur. Karena nanti kalau aku tidur auto ngeblank. Oke, mungkin dialognya mungkin Hilang ya, yang udah latihan ya. Iya. Berarti itu ada setiap kali show ada yang bikin dialog atau gimana? Ada sutradara. Ada ya berarti. Ada. Nanti kamu ngapalin ini. Jadi ngapalinnya pas di acara itu. Iya. On the spot loh, gila On loh. the Berarti hari itu latihan, hari itu Tampil. tampil, hari itu juga harus bisa gitu Iya. kan. Itu bener-bener yang
luar biasa. Mungkin karena jam terbang lagi, balik lagi ke jam terbang gitu kan. Nah, kurang lebih itu tadi perjalanan Mbak Puput dari 2014 sampai sekarang, bahkan sampai nanti ya, mungkin ya, di dunia kesenian Banyuwangi ini. Kira-kira apa sih Mbak Puput terakhir ya yang mau disampaikan oleh yang nonton nanti, kira-kira buat pelaku seni di Banyuwangi, kira-kira apa pesannya? Silakan. Pesan saya sendiri, jadilah pelaku seni yang baik, nggak usah bikin masalah, ayo sama-sama kita belajar. Nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang pintar, kita semua sama. Oke. Buat penonton, jadilah penonton yang baik. Ya, karena kalian udah dikasih hiburan gratis loh ya. Nah, tuh lihat. Udah itu aja. Oke, itu tadi pesan dari Mbak Puput. Semoga nanti kedepannya makin sukses Mbak Amin. Puput. Sanggar Jaranan juga semakin banyak yang dapat job ya Mbak Puput ya. Oke. Thank you banget Mbak Puput. Oh ya, Mbak Puput ini orangnya kayak humble banget. Jadi kemarin tim saya udah sempat chat gitu kan. Mbak Puput Iya. kita besok syuting ya. Oke, jam berapa? Siap gitu. Masa kita dia seenak itu. Makanya kita kayak seneng. Wah, ternyata orangnya humble ya. Oke. Mbak Puput terima kasih banget. Semoga sukses ke depannya. Dan buat pelaku seni Banyuwangi semoga makin jaya. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, dah. Makasih Mbak Puput.